Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bundawati, Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Quran. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani, di Zoom yang sama-sama kita cintai guna mentadaburi Al-Quranul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Untuk itu, marilah sama-sama kita, kemudian di samping itu kita selalu membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bundawati, dan kita semua peserta Hasani, sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Yang kedua, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Hasani, keluarga peserta Hasani yang dalam keadaan sakit, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihi niyah say'un lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk saja waktu dan tempat silakan Bundawati. Terima kasih Pak Helmi, Bapak Ibu semuanya. Ini di Bogor hujannya sudah mulai turun dan internetnya nggak stabil, jadi saya matikan ya Bapak Ibu ya. Ya, siap. Suara Pak Helmi ke saya putus-putus soalnya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk belajar gramatikal Al-Qur'an. Hari Sabtu malam Minggu, jumlah peserta tidak terlalu banyak, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu semuanya. Ada Bu Yurbi tadi habis belajar, Bu Martin, Bu Zul ya habis belajar lagi, Masya Allah. Oke Bapak Ibu, Bu Siti, Bu Yanti, juga Bu Eli, Alhamdulillah. Pak Supir juga. Bapak Ibu ya, Bu Ella juga. Ya Bapak Ibu, suara saya nyampe nggak ini? Sampai. Oh, sampai. Soalnya kok suara ke itu putus-putus ya itunya. Oke Pak Supirman, selamat bergabung kembali. Terima kasih Bu Wati. Iya. Sebelum kita mulai hari ini sesuai dengan request Bu Yanti yang masih pengen materi, Ya. iya, dan melanjutkan yang sebelumnya,
sekaligus juga Pak Supirman karena kemarin nggak hadir, Iya, jawabannya belum tuntas waktu itu iya, dikaitkan dengan eh, posisi Ida, iya. ya. Bentar, ini saya udah nge-share sesuatu belum sih? Belum ya? Belum. Ya, ya. Kita materi ya Bapak Ibu. Yang pertama, waktu itu saya belum tuntas ya Pak ya, karena keburu kepotong ya. Iya. Tapi perbedaan Ida sudah disampaikan dan itu masih berhubungan sebenarnya. Meskipun ada tambahannya ya Pak ya. Jadi kalau kita membahas perbedaan antara di surat Asam, ya Asyam, perbedaan antara pakai ida dengan nggak pakai ida ya Pak ya. Iya. Ya, jadi kalau ida kemarin sudah dijelaskan bahwa ida itu sekalipun setelahnya KKL, tapi tidak bermakna telah. Maknanya apa? Maknanya seperti KKSAD yang dia Iya. berlangsung terus-menerus. Ya. Hmm. Jadi di sini untuk ayat 1 itu nggak pakai ida. Sumpahnya, jadi Allah itu sumpah terhadap benda-benda ciptaannya. Jadi sumpah Allah terhadap benda-benda ciptaannya. Atau hal apa saja gitu ya, atau hal apa saja yang menakjubkan. Jadi hal yang menakjubkan. Jadi sumpahnya itu kenapa benda itu dijadikan sebagai sumpah bagi Allah? Salah satunya karena itu masuk ke dalam sesuatu yang menakjubkan gitu ya. Jadi ini hal-hal yang menakjubkan atau yang luar biasa gitu ya. Dan ini yang boleh sumpah atas nama benda ciptaannya tadi atau apapun yang berkaitan dengan ciptaan Allah tuh hanya Allah saja. Tidak boleh kita bersumpah atas nama benda itu. Jadi di sini terhadap hal yang menakjubkan atau hal yang luar biasa yang Allah ciptakan. Nah, pada ayat 1 itu adalah demi matahari tanpa disertai ida. Jadi di sini sumpahnya itu adalah ke matahari karena matahari itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Ya, menakjubkan. Dari apa? Sinarnya, kemudian juga waktu duha juga dari sinarnya. Kemudian ayat berapa lagi tuh yang 5, ayat 5. Tanpa ida ya Bapak Ibu. Terhadap apa? Langit. Langit juga masuk ke dalam benda yang menakjubkan atau yang luar biasa. Kenapa? Karena langit itu tegak tanpa tiang. Sesuatu yang menakjubkan nggak Bapak Ibu? Kok ada benda yang bisa tegak padahal nggak ada tiang? Berarti masuk sesuatu yang menakjubkan, yang luar biasa. Ya. Kemudian selanjutnya, nah di sampingnya ada apa itu? Dan wama banaha dan apa namanya, pembinaannya atau pembangunannya ya. Masih ingat ya? Ma kalau disertai dengan KKL artinya menjadi apa? Seperti KB. Jadi dan ya dan pembangunannya. Jadi langit dan pembangunannya itu sesuatu yang menakjubkan. Ya. Termasuk ayat 1, matahari dan duha itu arti aslinya sejatinya cahaya atau sinar. Jadi matahari dan sinarnya itu sesuatu yang menakjubkan. Sinar di waktu duha itu ya, sesuatu yang menakjubkan. Ayat 6, bumi serta, jadi yang menakjubkan dari bumi itu adalah penghamparannya. Jadi bumi dan penghamparannya. Ayat 7, nafsi itu kan jiwa ya, diri ya. Diri serta penyempurnaannya, penyempurnaan ciptaan gitu ya, penyempurnaan ciptaannya. Itu sesuatu yang menakjubkan. Nah, sedangkan ayat 2
disertai ida itu bukan ke bulannya saja, tapi lebih kepada bulan apabila mengitari, berarti peredaran bulannya. Ya, karena disertai kata ida, maka dia terus menerus. Jadi bulan yang mengitari terus menerus itu, perputaran bulan yang terus menerus itu, yang hal yang menakjubkan itu. Sehingga di situ sumpahnya atas nama Iya. peredaran bulan yang disertai kata ida, maknanya adalah seperti KKSAD, berarti berlangsung terus-menerus. Kemudian yang ayat ketiga juga sama, siang, ya. Siang. Apabila jalla itu apa kemarin, Bu? Apa kemarin? Jalla artinya menampakkan ya? Tampak. Menampakkan ya. Ya, menampakkan. Jadi siang apabila nampakkan, siang dengan malam itu yang ayat 3 dan 4, siang dengan malam itu kan dipergilirkan ya. Jadi Iya. apa namanya? Perpindahan pergiliran siang dan malam, dan itu kan nggak pernah berhenti, berlangsung secara terus menerus. Jadi itu yang kenapa siang dan malam, kemudian apa namanya? Bulan itu dijadikan sebagai sumpah, itu lebih kepada perputarannya yang terus menerus, ya. Kemudian pergantian siang dan malam yang terus menerus, ya, karena disertai dengan ida. Mungkin begitu Pak Supirman. Mohon maaf kalau apa Terima mungkin kasih banyak Bunda. ya. Ya, Jadi kalau luar dikaitkan biasa nih. dengan gramatikanya, Hmm, makna idanya itu berlangsung terus menerus, gitu. iya. Termasuk buah tin. Buah tin nggak pakai ida karena ke buahnya, ya kan? Buah tin, Iya. buah zaitun ke buahnya nggak pakai ida. Kenapa buah itu dijadikan sebagai sumpah? Karena buah tin sama buah zaitun itu kan buah yang luar biasa ya, khasiatnya luar biasa. Inilah apa namanya, khasiatnya. Jadi masuk ke dalam sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah. Apalagi ya yang suka dijadikan sumpah itu. Kalau langit kan karena tegak Langit dan tanpa bumi. tiang, bumi karena hamparannya. Apalagi ya, intinya yang dijadikan sebagai kayak Mekah ya, Mekah juga jadi sumpah ya. Ya, Mekah itu kan negeri yang luar biasa gitu kan, negeri yang berbeda dengan negeri yang lain gitu. Jadi mungkin itu Pak ya, wah kurang asli. lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau mungkin ini. Ya, saya yakin Pak Supirman sebenarnya secara tadabur, karena di sini ada ini tadaburnya Pak ya, tujuannya untuk tadabur sejatinya. Betul, betul Bu. Iya, Ya, tujuannya untuk tadabur pengertian, ini. pengertian itu ya. Iya. Jadi tujuan Allah apa namanya, sumpah dengan menggunakan benda-benda yang menakjubkan ini untuk tadabur bagi kita sejatinya gitu. Hmm. Iya. Ya. Makanya saya berharap nih Pak Supirman nanti melengkapi dengan tadabur. Saya udah bincang-bincang dengan Bu Ella kemarin itu. Ya, nanti kita atur ya Pak ya waktunya untuk ini apa namanya, di akhir setelah gramatikal terakhir itu mungkin ada hal-hal yang kita pengen dengar dari Pak Supirman gitu, biar ilmunya bisa nyampe ke kita-kita semuanya. Begitu Pak Supirman. Ya, terlepas dari kurang kurang dan lebihnya Bu ya. Iya, kita Iya. sama-sama saling belajar dan Sama-sama. sama-sama saling ini Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, cukup ya dari itu ya. Nah, kemarin kita belajar tentang struktur kalimat. Jadi kalau ada struktur kalimat, mungkin saya menyampaikannya disesuaikan dengan metode Al-Hasani biar gampang juga. Jadi kalau misalkan kalimatnya tersusun dari kata benda, maksudnya kalau kita amatin kok ini nggak ada kata kerja, kata benda semua, maka di situ struktur kalimatnya adalah terdiri dari Kata kerja. ya, kalau kata benda dengan kata benda ya di sini bisa berupa kata benda saja atau KBM atau apa kemarin, sifat mensifati, bisa juga yang terhalang oleh huruf jer, bisa juga yang dia berupa keterangan, itu kemarin sudah kita bahas. Nah, ini posisinya adalah sebagai subjek, ini adalah sebagai predikat kita sebutnya, karena lebih cocok predikat supaya nggak beradu dengan istilah keterangan pada kata kerja. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Kemarin harus apa Bapak Ibu? Domah aslinya.
domah, dan kata benda yang digunakan adalah kata benda yang alif lam, kata benda nama, kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung yang dia bermakna spesifik atau tertentu. Sebelum ada pengaruh huruf apapun di depannya, dia domah. Sedangkan ini dia domah tain. Domah tain. Kemarin sudah ya, domah tain. Nah, hubungan antara keduanya, predikat ini berhubungan dengan subjeknya. Ya, jadi predikat bagi subjek. Ada hubungan kalau subjeknya gender laki-laki, maka predikatnya harus gender laki-laki. Kalau Sama. subjeknya tunggal ganda jamak, maka predikatnya juga harus sesuai dengan subjeknya, gitu ya. Kemarin sudah kita bahas. Nanti yang belum mendengarkan bisa 2 pertemuan kalau nggak salah kemarin ya. Iya. Nah, sekarang saya akan membahas yang ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah yang pertama. Adapun nanti tambahannya, misalkan ada apa tambahan gitu, itu tambahan aja. Ya, tambahan aja, mau dianggap sebagai keterangan atau apa, tambahan aja. Tapi inti kalimat itu sebenarnya ada subjek, ada predikat. Ya, selebihnya keterangan. Berbeda dengan kalau kata kerja. Nah, sebelum membahas kata kerja itu punya pelaku. Beda dengan kata benda. Kalau kata benda justru menjadi pelaku. Tapi kalau kata kerja punya pelaku. Pelakunya itu, yang 14 pelaku itu, kalau KKL, KKSAD, kalau KKP itu adalah 6 pelaku. Jadi kata kerja ini apa saja, KKL, KKSAD, KKP, itu punya pelaku. Dan pelaku itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu ya ada dalam kata kerja. Misalkan ya'lamuna, begini saja, nggak ada apa-apa, maka ini pelakunya adalah hum, gitu. Iya. Ya, tapi Iya. kata kerja itu juga ada pelaku yang subjeknya tampak. Subjeknya tampak. Bisa dia tampak depan, tampaknya di depan, berarti nggak ada di sini. Atau bisa jadi subjeknya tampak di sini. Kalau yang subjeknya tampak di depan, itu hukumnya sama dengan yang ini. Subjek tampak di depan. Sama jumlah, Sama gender. ya, sama gender. Persis dengan yang struktur kalimat itu. Ini juga sama. Sama jumlah, sama jumlah, sama gender. Maksudnya jumlah itu tunggal, ganda, jamak. Sama gender itu adalah laki-laki, perempuan. Kalau subjeknya tampak di sini, maka sama gender. Jumlahnya ini boleh boleh tunggal, ganda, jamak. Sedangkan ini harus Tunggal. tunggal. Harus tunggal. Nah, itu perlu difahamin dulu. Artinya, seandainya kata kerja di sini itu pelakunya tunggal, pelakunya ganda atau jamak, mungkin nggak subjeknya ada di sini? Tidak. Tidak. Jadi, kalau di sini tunggal nih pelakunya, maka subjeknya ada 2 kemungkinan, bisa di sini, bisa di sini. Ya. Jadi kalau ini tunggal, bisa tinggal dicek aja jumlahnya sama apa enggak gitu. Tapi kalau di sini pelakunya ganda atau jamak, maka nggak mungkin subjeknya ada di sini. Ya. Oke, itu dulu bekalnya Bapak Ibu. Silakan. Saya hapus, Bu Ella. Iya, iya. Nah, sebelum ke itu mungkin kita bisa cek ya ini dulu. Sebelum penerapan ke kata kerjanya. Nanti kita akan membahas ada kata kerja yang punya objek, ada kata kerja yang tidak punya objek. Kita akan bahas. Sekarang lihat ke ayat dulu. Ayat contohnya adalah kok nggak ada sih? Ya, contohnya ayat 6 Al-Baqarah. Ya.
Yang dari mulai alladzi. Kafaru. Semua kata benda bisa menjadi subjek dan objek ya, Bapak Ibu. Kata benda itu apa saja? Kata penghubung, kata tunjuk, kata ganti, kata benda alif lam, kata benda nama, kata benda itu bisa menjadi subjek. Kata benda apapun, KBPA, KBPP bisa menjadi subjek. Nah, kemudian di sini ada gini. Sawa ini ya. Ini kan berarti kalimat yang ada kata kerjanya ya Bapak Ibu ya. Iya. Kata kerjanya adalah ini. Ya. Kemudian sebelah kanannya ada kata benda, kata penghubung. Sebelah kirinya juga ada kata benda. KB, KK. Di mana kata benda itu bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Kalau objek kan harus domah tain. Nah, ini nggak mungkin jadi objek. Ya. Tapi kalau aladina itu kan domahnya begitu, fathahnya begitu. Artinya dia bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Tapi kalau letaknya sebelum begini dan di sini nggak ada kalimat apa-apa, kemungkinan besar adalah subjek. Gitu ya. Subjek. Nah, kalau dulu kan kita nggak membahas ini ya, ininya ke sini ya, suka dibilang subjek ya. Nah, sejatinya untuk tahu dia subjek apa enggak, itu kita bisa ngelihat ke sininya. Ini pelaku hum. Hum itu tunggal, ganda apa jamak? Jamak. Jamak. Kalau jamak, kalau kata kerjanya di sini jamak, mungkin nggak subjeknya adalah yang di sini? Tidak. Tidak. Berarti ini tidak subjek, tidak mungkin subjek. Tidak mungkin subjek ya. Bagi ini tidak mungkin subjek, bagi kafaru. Nah, sekarang aladina. Aladina ini kata penghubung, dia bisa menjadi subjek. Mari kita timbang. Aladina ini tunggal, ganda apa jamak? Jamak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Hum ini, si pelaku hum itu, kita identifikasi. Dia tunggal, ganda apa jamak? Jamak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Sama. Syaratnya harus sama jumlah, sama gender. Sehingga ini menjadi subjek bukan bagi kafaru. Iya. Ya. Sehingga kalau diartikan, aladina itu kan orang-orang yang. Kafaru sendiri, kafaru itu kan artinya, sebelum ada orang-orang yang dulu ya, artinya adalah mereka Telah kafir. telah kafir. Mengingkari kafir. Nah, merekanya ini ya ini. Sehingga ini bisa diganti menjadi orang-orang yang telah kafir gitu. Ya. Silakan Bu Ella. Yang subjek letaknya di depan sebenarnya tidak terlalu ini, yang dia masuknya sebenarnya sama dengan ini ya, sama dengan yang poin bentuk seperti ini. Jadi saya lebih fokus membahas yang subjeknya setelah kata kerja. Sudah Bu Ella? Ya. Sekarang yang kedua kita bahas adalah susunan kalimat yang ada kata kerja. Kata kerja itu apapun itu, biasanya dia punya pelaku baik tampak maupun nggak tampak. Taruhlah ini saya anggap ini ada yang tampak di sini subjek. Ada struktur kalimat yang kata kerja itu tidak butuh objek. Dalam hal ini yang poin pertama ini adalah yang tidak butuh objek. Ini untuk yang tidak butuh objek misalkan ya. Misalkan tidak butuh objek. Bisa kita kenali dari dari bahasa Indonesia ya, kayak saya berdiri. Kalau mau dia punya objek nggak ya, bisa
butuh objek tuh bisa dirubah menjadi gini, berdiri apa atau berdiri siapa? Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak Enggak. bisa. Nggak bisa. Ya, maka atau bisa juga dipasifkan, nggak bisa. Maka ini termasuk kata yang tidak butuh objek, koma. Ya. Atau pergi, saya pergi, bisa nggak saya pergi apa atau saya pergi siapa? Enggak. Tidak. Nggak bisa. Maka dahaba masuk dalam yang tidak butuh objek. Ya. Dan juga termasuk jenis-jenis kata kerja yang dia pola tengahnya domah. Pola faula, contohnya kaburo misalkan. Kaburo. Jadi yang tengah-tengahnya domah itu tuh rata-rata tidak butuh objek. Karena secara arti kebanyakan lebih kepada sifat misalkan ya. Atau juga beberapa kata yang pola infa'ala. Jadi ini mungkin saya kasih polanya aja ya. Pola fa'ula atau pola infa'ala dan lain-lain. Ini nanti infa'ala dan lain-lain. Dan lain-lain. Termasuk kafaro masuk yang tidak butuh objek. Kafaronya ya. Kafaro tidak butuh objek juga. Dan lain-lain. Masih banyak ya sejatinya. Itu tidak butuh objek. Maka kalau tidak butuh objek, ya berarti mungkin saya ambil contoh aja ya. Contohnya adalah surat 2, surat 2 ayat 6, coba kita lihat. Yang tadi ya. Kita sekaligus mengenali subjek dan betul nggak dia nggak butuh objek gitu ya. Betul nggak dia tidak butuh objek. Kafaro. Contohnya surat 2 ayat 6. Dan seterusnya. Kata kafaro di sini dia tidak butuh objek. Kalau ini subjeknya ya, ibu-ibu ya. Jadi ini kan mereka telah kafir. Merekanya adalah ini. Ini subjeknya. Objeknya ada nggak? Nggak ada, karena secara kata kafir itu kan nggak butuh objek. Bisa nggak? Mereka telah kafir apa? Mereka telah kafir siapa? Nggak bisa. Jadi dia nggak butuh objek. Nggak butuh objek untuk kata kafaro. Itu contoh yang tidak butuh objek. Contohnya lagi surat, bentar ya saya cek dulu. Surat 8 ayat bentar. Oke. Berarti ini subjeknya aladi ini Bapak Ibu ya, subjeknya ini ya. Subjeknya ini, subjek. S itu subjek ya, subjek. Silakan buka surat 8 ayat 46. Kata yang ini. Sahabat. Ya, sebentar. Saya lagi ngamatin ini kenapa ba ini pengaruh dari sedangkan kalian menjadi gentar dan hilang. Ini kan fathah ya, harusnya kakak SAD domah kan? Dan janganlah berbantah-bantahan dan hilang. Saya lagi mencari penyebabnya ini karena apa dia.
dan kalian taatlah Mungkin lebih Allah dan tambah huruf fa. Rasulnya, Jadi depannya bukan buat. dan janganlah ini sedang saya pelajari Bu sebentar. Dan kalian taatlah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berbantah-bantahan sehingga kalian menjadi gentar. Maka kalian menjadi gentar. Ini sebentar. Dan janganlah, kan itu. Ini masalahnya fathah Bu, bukan sukun. Ini itu ada hubungannya dengan fa-nya ini fa sebab, dulu pernah kita bahas ya. Ya, jadi fathahnya itu karena fa-nya itu fa kaitannya dengan jawab tolab di atas ya. Tapi kita sekarang fokus ke ini aja, subjek objeknya. Tatshabu, saya lihat ya, tatshaba. Apa itu Dihukum. rihu ya, dan seterusnya, karena kalimat seterusnya ini ya. Perhatikan baik-baik di sini. Ini apa Bapak Ibu? KKSAD. KKS Adi. Tadi. KKS Adi. Pelakunya apa? Entah. Bangkunya anta abu. Anta. Anta ya. Iya. Anta. Oke. Anta. Di sini pelakunya siapa? Ini. Kekuatan kalian. Ini nih. Ini. Ya, ini subjeknya kan berarti? Ini subjeknya. Dihukum. Subjeknya ya Bapak Ibu. Subjeknya. Nah, pertanyaannya di sini ada objek nggak? Enggak ada. Di kalimat yang ayat ini nih ada objek nggak? Kan di sini sudah wa ya, berarti sudah kalimat yang ini ya, nggak mungkin objek itu nyebrang ke sini. Ada objek nggak? Enggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada objek? Karena dahaba termasuk kata kerja yang tidak butuh Objek. objek. Makanya di sini nggak ada objek. Paham ya Ibu-Ibu ya? Ya, jadi ini subjeknya adalah rihu. Rihukum berarti kan? Karena KBM. Iya. Ini di rumah itu. Berarti ini pelakunya anta. Sesuai ya? Ini tunggal kan? Anta itu tunggal ya? Enggak. Sehingga ini memenuhi syarat sebagai subjek. Ya, nggak ada objeknya dalam hal ini. Nah, tapi untuk kata benda yang, entah saya kasih contoh lagi yang lain. Surah 2 ayat, coba kita cari contoh 20. Surah 2 ayat 20. Kata komu. Surah 2 ayat 20. Kata komu, ketemu Bapak Ibu, komu. Ketemu. Ya, komu. Setelah kata komu, ada apa? Walau sya Allah. Walau sya Allah. Masya Allah, yang mana? Walau sya Iya. Allah. Oh iya, tapi udah ada tanda itunya kan? Iya. Setelah komu itu kan ada tanda wakaf kan? Iya. Nggak mungkin nyebrang ke situ kan? Iya. Ya, ini ada tanda wakaf gini kan? Iya. Ini kan? Nah, berarti udah nggak mungkin nyebrang ke sini objeknya gitu. Ya. Berarti dalam hal ini dia pelakunya siapa? Hum. Tampak tidak pelakunya? Tidak tampak. Nggak ada. Iya. Nah, nggak tampak ini subjeknya nggak tampak. Nah, terus kemudian punya objek nggak? Tidak. Kenapa nggak punya objek? Karena komu pola fa'ala, ini bicara kok, yang ini semua pola fa'ala, ya komu fa'ala, ini fa'ala, itu tidak butuh objek. Sehingga makanya kenapa nggak ada objek. Dan jangan dibilang tersembunyi objeknya, orang emang nggak ada gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi di sini nggak ada objek tersembunyi, karena memang koma itu bukan termasuk kata kerja yang butuh objek. Dan tidak ada objek. Tidak ada objek. Oke.
Contohnya lagi misalkan kafaru sudah, dahaba sudah. Coba kita cek surat 4 ayat 6. Coba kita cek ada nggak surat 4 ayat 6. Coba cari kata kaburo, ada nggak di situ kata kaburo? Ada, yak baru. Ya, Ya, di tengah ya. KKS tadinya. Yang baru. Jadi Ya. surat 4 ayat Ayat 6. 6. Nah, saya nulisnya dari an. Ayat baru. Ya. Yaks baru. Setelah yaks baru apa? Nggak ada, langsung Pada wa. jeda. Kalau wa kan berarti nggak mungkin nyebrang ke sana, ya. Jadi nggak mungkin nyebrang ke sana. Dalam hal ini itu adalah KKSAD, ininya sendiri KKSAD. KKSAD fathah, ininya sendiri. Tapi kalau dalam struktur kalimat satu kesatuannya bisa seperti KBKK. Ya. Kalau untuk kalimat sebelumnya. Tapi kalau ke KKSAD saja, mari kita lihat dia pelakunya siapa? Kum. Umnya tampak apa tidak? Tidak. Enggak. Kemudian setelahnya ada kata benda fathah sebagai objek tidak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kafaro termasuk, ini kan KKSAD dari kafaro kan? Termasuk kata kerja yang tidak butuh objek. Kabaro. Iya, kaburo. Kaburo. Ini termasuk pola ini, pola faula. Ya, jadi yang tengahnya domah-domah itu, ini salah satunya adalah kaburo, itu tidak butuh objek. Jadi ini tidak butuh objek. Jadi nggak bisa kita bilang kayaknya itu objeknya tersembunyi deh gitu. Nggak bisa kita bilang begitu. Ya, karena apa? Karena memang nggak punya objek. Gitu. Oke, itu beberapa ya. Mungkin cukup. Yang itu yang tidak butuh objek ya ini ya. Silakan Bu Emma. Nah, kata kafaro, dahaba, kemudian koma misalkan, itu dia bisa juga menjadi yang tadinya asal muasalnya nggak butuh objek, dia bisa menjadi butuh objek ketika dia didampingin atau ditemanin dengan huruf jer. Tapi ada pasangannya masing-masing. Ya, kafaro ketika dengan bi, kalau kafaro saja itu artinya ingkar atau kafir. Tapi ketika kafaro bi disertai bi, maka menjadi mengingkari. Nah, kata mengingkari menjadi butuh objek. Ya, itu kita bahas nanti dulu terpisah. Ini untuk kafaro yang berdiri sendiri, ya, yang tidak ada huruf jernya, dahaba yang tidak ada huruf jernya, ya, kemudian koma yang tidak ada huruf jernya, yang pola fa'ala itu dia tidak butuh objek. Tapi nanti ketika berdampingan dengan bi, ya, itu dia menjadi butuh objek. Jadi bi itulah yang mengubah tidak butuh objek menjadi butuh objek. Jadi membantu untuk jadi butuh objek. Ya, mungkin kita tuntaskan dulu aja kali ya. Ini tidak butuh objek. Mari kita lihat yang butuh objek. Seperti kata kafaro. Lihat dulu, sudah 26. Bandingkan kafaro yang ada bi-nya. Coba cek yang surat 2 ayat 26. Cari kafaru. Surat 2 ayat 26. Ya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. Ya. Dia ada bi-nya nggak setelahnya? Oh ya, baru enggak. Nggak ada. Berarti Nggak ada. dia artinya kafir atau ingkar. Bu Ella sudah di screenshot belum, Bu Ella? Ya, sudah. Ya. Oke. Jadi
kalau nanti ada kafaro yang tadi tidak butuh objek. Nah, kalau kafaro artinya kafir. Baik dalam bentuk KKN maupun KKS tadi KKP-nya kafir ya. Kafir atau ingkar. Tapi ketika kafaro bi itu menjadi mengingkari. Kalau mengkafiri kurang enak, mengingkari. Nah, di sini nanti menjadi butuh objek. Nah, objeknya adalah yang nempel di bi-nya itu. Ya. Ini contohnya yang nggak ada objeknya, yang berdiri sendiri surat 2 ayat 6. Artinya ingkar atau kafir. Tergantung konteks ininya, 226. Tapi 228 bisa dilihat mungkin 228. Surat 2 ayat 28. Salah. Ya. Di situ pakai bi ya, salah itu pakai bi. Nah, pakai bi. Yang pakai bi itu jadi mengingkari. Mengingkari. Jadi bagaimana kalian mengingkari Allah gitu. Meskipun diartikan ingkar kepada Allah juga nggak apa-apa, tapi kebanyakan itu. Oke, bandingkan surat 2 ayat 85 Bapak Ibu, silahkan dilihat. Posisinya di tengah bagian bawah. Takfuruna. Pakai bi nggak? Pakai mim. Oke. Iya. Jadi artinya kalian mengingkari sebagian gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau udah pakai bi diartikan mengingkari, maka bi-nya nggak boleh lagi diartikan. Ya. Jadi kalau udah kalau kafaro diartikan ingkar atau kafir, bi-nya diartikan. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi kalau kafaro diartikan ingkar atau kafir, bi-nya diartikan ingkar dengan, kafir dengan gitu. Tapi kalau kafaro bi sudah diartikan mengingkari satu paket, maka dia menjadi tidak diartikan. Paham ya Bapak Ibu ya? Nanti bisa diamati di Depak itu yang kafaro bi itu hampir semuanya artinya menjadi mengingkari, yang butuh objek di situ. Nah, objeknya mengingkari apa kan gitu, kalau mengingkari. Mengingkari apa? Sebagian itu. Ya, sebagian apa yang gitu ya, seperti itu. Kalau ingkar kan enggak. Ingkar apa? Ingkar siapa? Enggak ini. Kafir apa? Kafir siapa? Enggak ya. Sama dengan dahaba. Dahaba juga begitu. Dahababi. Dahaba itu pergi. Di Depak itu kadang diartikan hilang. Kadang diartikan lenyap. Nah, ini derivat artinya. Ketika dahababi, ini fathahnya. Dahababi bi itu menjadi membawa pergi kalau di kamus. Atau menghilangkan, jadi artinya sudah seperti pola af'ala. Melenyapkan. Apa tuh? Ketika sudah diartikan membawa pergi, menghilangkan, melenyapkan, itu arti sepaket dengan bi. Dan kalau seperti itu menjadi butuh objek. Membawa pergi siapa? Membawa pergi apa? Menghilangkan apa? Melenyapkan apa? Nah, itu sudah butuh objek. Dan ternyata beberapa ayat kalau diartikan pergi dengan nggak cocok. Ya, nggak cocok, kurang dalam. Jadi diartikannya sepaket, membawa pergi atau melenyapkan. Ini ada yang dahaba binurihim. Udah. Jadi kalau binurihim berarti nurihimnya itu sebagai objeknya. Kemudian ada lagi apa contohnya? Ya, cukup ya, nanti jadi kemana-mana. Cukup ya Bapak Ibu. Itu tadi yang kafaro, koma, dahaba tidak butuh objek.
Ya, ketika ada bi, maka dia bisa mengubah yang tadinya nggak butuh objek menjadi butuh objek, tapi artinya menjadi seperti pola af'ala. Seperti ya, bukan berarti dia pola fa'ala. Apa af'ala? Pola tetap pola fa'ala. Tapi ketika dengan bi, artinya seperti pola af'ala yang menjadi butuh objek. Cukup Bapak Ibu? Saya hapus ya. Nah, sekarang kita ke struktur kalimat yang kata kerja. Kata kerja. Barusan belum di screenshot, nggak apa-apa ya? Silakan Bu Mau Ella. nggak? Sudah? Yes. Oke, sekarang struktur kalimat yang kata kerja ada subjeknya, baik tampak maupun tak tampak, ya. Kemudian di sampingnya ada objek. Objek. Berarti ini untuk kata kerja yang butuh objek. Nah, bicara objek itu ada yang satu objek, ada yang dua objek, ada yang tiga objek. Saya belum pernah menemui 4 objek atau lebih ya. Yang 3 objek juga sangat jarang ya. Kalau yang satu objek lumayan ya. Banyak amat. Ya. Jadi itu juga bisa kita kenali dari menggunakan tambahan apa atau siapa. Ya. Contohnya yang satu objek itu ya seperti kayak kataba. Kataba. Kataba artinya apa Bapak Ibu? Menulis. Menulis. Menulis apa? Ya kan Bapak Ibu, nggak bisa kan menulis apa dan siapa, nggak bisa. Jadi menulis apa? Qoro'a membaca, membaca apa? Bukan membaca siapa. Fahima, fahima apa? Paham. Ya, Memahami. memahami. Ya. Memahami apa? Nanti kalau memahamkan udah beda lagi. Memahami itu satu objek. Termasuk kalau kata nazala butuh objek nggak? Ya. Turun. Nazalanya. Menurun. Tidak. Oh, nazalanya itu Turun. menurunkan. Nazala itu turun. Turun ya. Ya. Ya, tapi kalau anzala butuh objek nggak? Itu objek gitu. Ya. Menurunkan. berapa kira-kira? Menurunkan. Ya. Ya, menurunkan. Butuh ya butuh menurunkan. berapa Ya. objek? Kan menurunkan itu. Butuh berapa objek? Bisa 2 berarti. Gini, kalau dari fa'ala menjadi af'ala, perjalanannya gini. Kalau dari fa'ala itu tidak butuh objek, maka af'alanya satu objek. Oh iya 1 ya. Ya. Kalau di fa'alanya butuh satu objek, maka Dua objek. af'alanya 2 objek. Iya ya. Itu perjalanannya. Hmm. Paham ya Bapak Ibu? Kalau di pola fa'alanya butuh 2 objek, maka af'alanya 3 objek. Itu perjalanannya. Contoh-contoh. Iya, perjalanan contoh nanti Pak contohnya. Oke, sekarang ini dulu. Jadi perjalanannya untuk itu tuh seperti itu. Kayak contoh fa'ala kan tidak butuh objek. Kenapa? Turun. Kan nggak bisa. Saya turun apa? Saya turun siapa? Nggak bisa. Kalau saya turun kemana bukan objek. Tapi keterangan. Jadi objek itu apa dan siapa mengenalinya. Karena fa'ala nggak butuh nazala nggak butuh objek, maka anzala butuh objek 1. 1. Nah, anzala dengan nazala itu kan sama ya Bapak Ibu ya? Pola af'ala. Ya, jadi anzala dengan pola af'ala dengan pola itu tuh sama-sama mekan ya, sama. Jadi dia kalau ini satu objek, ini satu objek. Bedanya nanti di pemahaman. Kalau ini tuh turunnya bertahap, berangsur-angsur. Kalau ini sekaligus, nanti ada ayatnya. Dalam surat Al-Imran ayat 3, itu ketika turun Al-Quran itu nazzala. Tapi ketika Taurat sama Injil itu anzala. Jadi beda. Nanti tuh ke situ. Ini contoh-contoh yang butuh satu objek. Ya, butuh satu objek. Contohnya lagi kotala.
Dan masih banyak lagi yang lain, nanti kita bahas satu-satu. Yang dua objek, ini artinya tahu ya Bapak, menulis, membaca, memahami, menurunkan. Menurunkan. Kalau menurunkan kira-kira apa? Menurunkan apa, gitu kan? Kemudian kotala membunuh. Membunuh. Sekarang kalau yang butuh dua objek, contohnya adalah ini. Enak banget. Apa ini artinya Bapak Ibu? Apa? Apa? Artinya apa? Memberi. Memberi artinya. Artinya memberi. Kalau memberi itu kan berarti gini, memberi apa kayak gini. Saya memberi apel Pak Helmi. Berarti objeknya berapa? Dua. Dua. Ya kan, dua kan? Berarti kata memberi butuh dua objek. Memberi apa kepada siapa? Apel Pak Helmi. Saya memberi Pak Helmi apel, sama aja. Intinya butuh dua objek, apel dan Pak Helmi, memberi. Ini ada petunjuknya ya, nanti semuanya kita bahas satu persatu. Manaha. Manaha. Ini juga memberi. Memberi. Kemudian ini apa? Menanyakan. Ya, Meminta, menanyakan. Menanyakan. Menanyakan apa kepada siapa? Menanyakan. Kemudian kasa. Ini memakaikan. Mana? Melarang, menghalangi. Ini ada contohnya semua nanti ya di dalam ayat. Melarang, menghalangi, nggak cukup, menghalangi. Nggak cukup. Cukup. Menghalangi. Kemudian juga ada albasa, nggak cukup. Sini ya, masih dua objek nih, masih dua objek. Albasa contohnya. Memakaikan. Allama. Nah, ini ada nih ayatnya nih. Mengajarkan. Kita penting taunya ini berapa objek apa tuh, kita jadi tahu ada objek tersembunyi apa enggak. Kalau cuma satu harusnya dua kan jadi tahu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini. Yang ini tadi, mana tadi? Ini tadi butuh satu objek ya Bapak Ibu. Ya, fahima ini pola apa? Iya. Ya, pola fa'ala ya. Ya. Nah, butuh satu objek kan? Butuh satu objek ya. Ketika pola af'ala menjadi masuknya ke butuh dua objek. Hama. Atau ini pola fa'ala menjadi butuh dua objek. Jadi yang tadinya satu pola fa'ala, ketika dirubah pola af'ala sama fa'ala menjadi butuh dua objek. Ini artinya memahamkan. Bedanya apa? Kalau ini memahamkannya sekaligus, yang bawahnya memahamkannya bertahap. Memahamkan. Kepada siapa? Ja'ala juga termasuk ke sini ya. Ini dan seterusnya. Yang tiga objek belum, harusnya ke sini ya tadi ya. Saya taruh di sini deh. Bapak Ibu bikin yang rapi sendiri ya. Ini catatannya cak-cakan. Enggak Yang nyangka. tiga objek ke kanan aja. Ya, makanya ini mau share ke kanan. Ini saya hapus nih. Nanti Bapak Ibu nyalin sendiri ya. Yang rapi. Ntar ini saya mau ngapus ini loh. Ini saya hapus. Jadi ada satu, tiga. Tiga objek.
Contohnya adalah yang ada contohnya itu arrow. Ini ada contohnya di dalam Al-Quran. Ya, yang lain-lainnya rada kesulitan saya mencari ya. Mungkin ini aja lah sesuai dengan Al-Quran nanti ya. Silahkan di screenshot, nanti kita bahas satu persatu. Berarti kita mencari subjeknya. Ya, oke. Kita contohnya yang tidak butuh objek tadi udah ya, Bapak Ibu ya. Sekarang coba yang butuh objek. Jadi objek itu ada yang satu objek. Contohnya di kata kataba. Surat 2 ayat 79. Bentar, tapi saya mau mati. Mau mati. Surat 2 ayat 79. Silakan dicari kata kerja yang Yaktubu. Yaktubuna. yaktubuna. Oke. Jadi di situ surat 2 ayat 79. Judulnya ini aja lah ya. Yang satu objek ya, kata kerja yang satu objek biar lebih leluasa saya nulisnya. Contohnya adalah surat 2 ayat 79. Surat 2 ayat 79. Nah, kan gini ya. Al-Kitabah. Bi-aidim dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Ini kata kerjanya KKSAD. Pola apa Bapak Ibu? Fa'ala. Pola fa'ala. Kata kataba, pola fa'ala butuh berapa objek? Satu. 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 Oke, mari kita lihat. Ini panjang ya. Ini kan pelakunya hum. Humnya kira-kira siapa? Di depannya. Oh, Di depannya. depannya alat. Ya, Ya. di depannya itu. Lil, ladhi, nah. Jadi ininya. Aladinanya. Oke, ini subjeknya, ini adalah objeknya. Oke, ada lagi nggak setelah itu? Kan menulis ya ini artinya. Menulis apa? Kitab. Sedangkan biaidihim bukan objek. Menulis kitab dengan apa? Dengan tangan mereka. Bukan menulis dengan tangan menulis apa dengan tangan mereka. Nggak cocok kan Bapak Ibu? Ya. Jadi di sini objeknya adalah Alkitabah. Satu objek. Sehingga kita udah yakin udah satu objek nih. Jadi nggak akan mungkin nyari-nyari objek tersembunyi karena memang hanya satu. Ya. Beda dengan kalau seandainya punya dua objek, kok ini cuma satu, baru ada yang tersembunyi gitu. Ada dua alasan ya, bisa tersembunyi, bisa juga sudah terfahami dari kalimat sebelumnya. Ini satu objek untuk kata-kata. Mari kita lihat surat Al-Imran ayat 3. Kata ya, yang kata depannya ya. Ya, nazala yang depannya surat Al-Imran ayat 3. Saya megangin ininya nazala. Nazala alaika. Alaika kitab. Ya, Alkitab. Dan seterusnya. Di sini objeknya yang mana? Alaika, Alaika dan kitab. Alkitab. Alkitab satu dan alai. Menurunkan siapa? Emang bisa? Bukan kitab. Apa kitab Berarti kepada objeknya siapa? apa? Objek Alkitab. Baik satu kitab. Tadi masuk ke dalam satu objek apa dua objek nazala? Dua objek nazala. Dua. Kok dua?
Kok dua? Satu. Nazala. Satu. Pak, alah, Satu. Berarti Satu. menurunkan apa? kitab. Kan Menurunkan kitab. kepada siapa? Kepada engkau. Menurunkan. Jadi kalau kepada tuh gini Bu Ella, nggak selalu bisa dengan begitu. Hmm. Kalau memahamkan, Hmm. memahamkan apa? Memahamkan siapa? Jadi harus nggak ada jeda itu. Oh. Kata kepada tambahan. Jadi memahamkan apa? Gini, memahamkan Al-Qur'an Bu Ella. Memahamkan Al-Qur'an Bu Ella. Memahamkan apa? Al-Qur'an. Memahamkan siapa yang difahamkan? Bu Ella. Jadi kata kepada mah tambahan. Kalau menurunkan, bisa nggak menurunkan siapa? Kan nggak bisa. Kalau menurunkan apa? Menurunkan apa kan? Iya. Iya. Jadi Udah satu. ini tuh sejatinya bukan. Kalau dalam struktur itu enggak. Beda dengan memahamkan. Jadi mungkin objeknya lebih ke kata ganti yang nempel di kata kerja sama kata benda fathah aja. Gitu. Ya. Karena kalau terhalang begini tuh sejatinya enggak masuk ke dalam itu. Jadi objek itu adalah kata ganti yang nempel langsung di kata kerja atau kata benda fathahnya. Ini objek, satu objek. Kemudian di ayat yang sama juga yang anzala, Ya, anzala. ya. Nah, anzala. Apa di situ? Taurat. Anzala Taurat. Taurat. Nah, di sini objeknya berapa? Satu, Taurat. Satu. Satu, ya. Apa Karena objeknya? ada wa. Taurat. Taurat. Ya, salah, Injil. Wal Injil. Injil. Nah, ini objeknya satu. Karena wa ini tuh sebenarnya satu ini. Disebut objeknya satu, bukan dua. Menurunkan apa? Taurat dan Taurat. Injil. Ya, menurunkan apa? Taurat dan Injil. Itu disebutnya termasuk dalam satu objek gitu. Paham ya Bapak Ibu maksudnya satu objek ya? Iya. Kenapa di sini pakai nazala, di sini pakai anzala? Karena Taurat itu sama Injil diturunkannya sekaligus. Kalau Al-Quran berangsur-angsur, bertahap. Gitu. Nah, beda dengan kalau ada lagi di ayat berapa, yaitu yang, saya cari ayatnya, lupa saya ayat berapa ya. Yang, di ayat berapa ya. Lupa saya di ayat berapa yang Allah menurunkan Al-Quran dari Sidratul Muntaha ke lapis langit pertama ke malaikat Jibril, itu ayat berapa, Bu? Ya, deh. Oke, ini aja ya Bapak Ibu. Coba kita buka lagi surat 2 ayat 72. Surat 2 ayat 72. Kata nazala tadi, sebentar. Kata nazala tadi, surat 3 ayat 3 tadi, subjeknya apa di sini? Huwa ya? Taurat tadi dua. Ini pelakunya huwa ya? Oke. Iya. Berarti huwanya nggak tampak ya, subjeknya nggak tampak ya. Nggak tampak di sini. Ya. Oke, mari kita lihat surat 2 ayat 72. Kata Kotal ya tuh. betul, kotaltum ya. Nah, di sini kan Ya. gini surat 2 ayat 72. Kotaltum kotaltum Nasan. Nah, ini kan sudah fa ya, berarti udah nggak mungkin nyebrang ke situ gitu ya. Berarti berhenti sampai di sini. Nggak mungkin nyebrang
ke setelah itu. Nah, di sini ini adalah pelakunya siapa? Antum. Berarti subjeknya di sini tampak tidak? Tidak nampak. Tidak. Di ayat ini tidak tampak ya. Adapun mungkin tampak di ayat sebelumnya itu enggak ini, tapi di ayat ini enggak tampak. Kemudian ini apa? KBKK. Ya, maksud saya posisinya Sebagai objek. Sebagai objek. objek. Nah, kotaltum itu kotala termasuk membunuh, berarti termasuk butuh berapa objek? Satu objek. Satu. Membunuh siapa? Kalau yang Membunuh dibunuh ini, kalau yang dibunuh adalah benda hidup, apa orang gitu ya. Atau bisa juga membunuh apa gitu ya. Kalau misalkan ini ya. Nah, dalam hal ini kan bisa siapa, bisa apa gitu. Tapi satu, nggak bisa dua-duanya. Membunuh apa dan siapa nggak bisa begitu. Jadi membunuh butuh satu objek intinya kata membunuh. Satu objek dan ini sudah objeknya. Dan memang setelah itu kan ada fa, jadi nggak mungkin objeknya nyebrang ke setelah fa. Gitu Bapak Ibu ya. Ini yang butuh satu objek. Cukup Bapak Ibu? Iya. Oke. Ini bisa dihafalkan, bisa juga buka kamus. Kadang-kadang di kamus ada petunjuknya, kadang juga enggak. Mari kita lihat kata-kata ba dalam kamus. Terkadang ada petunjuknya, terkadang enggak. Kata-kata ba silahkan dibuka Bapak Ibu. Kata ba 366. 366. Di dalam kurung kata ba, habis itu kurung tutup, sebelah kurung tutupnya apa? Alkitabah. Nah, itu berarti menunjukkan kata-kata ba butuh objek satu. Paham? Ya. Alkitabah itu objeknya. Bukan berarti objeknya harus Alkitabah, bukan. Itu hanya mau ngasih tahu, nih loh contohnya butuh satu objek. Butuh objek gitu, butuh objek dan objeknya satu. Nah, bawahnya lagi kataballahu alaihi kada. Oke, objeknya yang mana kira-kira? Kada. Kada. Ya. Ya? Ya. Jadi Allah mentakdirkan demikian. Kepada. Ya. Demikian. Kepadanya itu bukan ini. Ya, begitu Bapak Ibu ya? Paham ya? Ya, insyaallah. Kata benar. Ya, kata benar. Nah, yang bawahnya kata bang ala nafsihir rohmah itu objeknya mana? Ya. Nafsihi. Ar-Rahman. Ar-Rahmat. Ar-Rahman ya. Iya. Bukan Kan nafsihi. kata, Bu. Jadi menetapkan Ya, apa? Menetapkan rahmat. Tidak bisa ke atas Ya kan? dulu. Karena fatah Ya, objek rahmat, itu ya. kata benda Ya, rahmat. fatahnya, Bu. Iya, ya, benda rahmat ya. Jadi di situ dikasih tahu kata-kata ba butuh objek. Berapa objek? Nah, dikasih tahu Alkitabah itu satu objek. Itu kata ba. Objek. Mari kita lihat coba kalau nazala. Kadang-kadang di Muhammad Yunus suka ada petunjuknya, kadang enggak, Bu. Jadi kalau enggak nemuin ya maklum lah gitu. Coba kita lihat kotala. Suka Halaman ada, suka enggak? 448. Kotala, Kota lah. Bukan adalah. kotala. Kota lah halaman 331. Kadang-kadang suka ada dikasih tahu, suka enggak. Nah, ada tuh Bapak Ibu. Kotala. Ketemu Bapak Ibu semuanya halaman 331. Iya. Jadi kalau ini bisa dicek di kamus ya, di kamus itu ada kelihatan butuh objeknya. Kamus halaman berapa tadi kata ba? Kata ba 3 3? 331. Kota lah. Kata ba. Yang kata ba. Yang kata ba 366. 366. Oke. Sekarang kata kotala.
Sudah semua ketemu Objek. 331 sebelah kanan. Udah. Sudah. Sudah Bapak Ibu semuanya? Kalau kecepatan bilang ya. Oke. Udah, Bunda. Di situ di luar kata kotala, di luar kurungnya ada apa? Fu. Nah itulah objeknya. Berarti Oh, butuh satu satu. objek. Ya. Paham ya? Di kamus Ya. halaman 331. 331. Butuh satu objek. Nah, gitu cara ininya ya. Oke, coba kalau di kamus nggak ada, itu bukan berarti ini ya. Kadang-kadang Mahmud Yunus itu suka ngasih, kadang-kadang enggak. Itu yang nggak bisa konsisten juga dia. Nazala, coba kita lihat Nazala halaman berapa? Salah halaman. Empat 448. 448. Nazala, mari kita lihat Nazala. Nah, dikasih tahu Bapak Ibu di situ Nazala. Nazar. Nah, yang kalamahu itu kan KBM ya. Jadi objeknya kalamahu, satu kesatuan. Bukan kalama sendiri, hu sendiri. Ketemu Bapak Ibu? Belum. Sebelah kiri 448. Kalau saya kecepatan bilang ya Bu ya di rem. Nazalahu ya, Bu. 448. Ya, nazalah 448. kalamahu. Ya. Ini di kamus halaman 448. Kiri. Sebelah kiri baris ketiga. Baris kedua ada, baris kedua ada juga. Baris kedua dulu Bu, baris kedua. Ketemu Bapak Ibu baris kedua? Iya. Artinya apa? Menurunkannya. Ya, di situ ada nazalahu, ada anzalahu. Paham Ibu-Ibu? Nah, dua-duanya punya satu objek. Jadi nazala punya satu objek, anzala punya satu objek. Oke, jadi jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi kasih contohnya. Bawahnya lagi dikasih contoh. Kalau di bawahnya objeknya apa? Kalamahu. Kalamahu. Ya. Kalamahu itu satu kesatuan. Kenapa? KBM. Ya. Objek itu. KBM. Nah, subjeknya di situ Allahu itu. Allah. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Bawahnya lagi ada yang anzala apa itu? Doifa ya? Soifa. Ya. Berarti itu satu objek tidak? Satu. Ya, apa itu objeknya? Soifa. Doifa. Ad-doifa. Oke. Jadi semakin jelas bahwa nazala dan anzala itu adalah butuh satu Satu objek. objek. Jadi ini tuh enggak sejatinya. Alaika itu bukan objek. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Jadi banyak petunjuk dalam kamus, tapi ingat nggak selalu ada. Nggak selalu ada. Kebetulan ini ada. Oke, jadi butuh satu objek. Ini sampai dihafalkan juga. Dihafalkan, catatan tadi itu dihafalkan. Kataba, qoro'a, anzala, nazala, qotala. Nah ini semuanya ternyata di kamus ada. Objeknya satu-satu. Oke, cukup. Kemudian mungkin kalau dicek yang lain juga ini ya, cuma kita keterbatasan waktu berjalan terus, kita langsung ke dua objek. Silakan Bu Ella. Waktunya udah 15 menit lagi saya. Kata kerja yang butuh dua objek. Butuh dua objek. Mari kita lihat surat 108 ayat 1. Ini bapak-bapaknya nggak ada suaranya. 108. Tidur ya. Mari kita lihat. Ya. Surat 108 ayat 1. Ya. Saya tulis dari kata kerjanya toinaka. Naknya nah itu ya, nah pelaku. Nah. Ya. Kemudian Kausar. Nah, perhatikan baik-baik. Ini adalah KKL. Betul Bapak Ibu? Ya. Apa? Iya. Af'ala. Af'ala ya?
Jadi Ya, apalah. ya af'ala. Jadi ini tuh dari akto itu loh. Akto ya. Akto. Berarti butuh berapa objek? 2. Dua. Objek pertama ini. K. Objek kedua ini. Kausar. Ya. Jadi kalau diartikan, kalau dari depan sesungguhnya kami benar-benar telah memberimu nikmat yang banyak. Besar. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi dua objek. Kemudian coba manaha. Tadi ada manaha ya. Manaha. Manaha tuh saya nggak nemuin ayatnya. Kata manaha ya, nggak nemuin ayatnya. Tapi kata manaha ya, saya tulis di sini. Manaha, nggak nemuin ayatnya, tapi ada di dalam, ini artinya memberi. Ada di dalam Mahmud Yunus 430. Ini artinya memberi. Memberi sesuatu. Ada di halaman berapa? Silakan buka. 430. Memberi 430. 430. Bapak Ibu sudah ketemu semuanya? Manaha? Oke, sebelah kanan. Sebelah kanan. Di dalam kamus tertulis apa, Ibu-ibu? Manaha. Manaha di luar kurungnya itu adalah begini. Ada kurung, ada hu, Ada aku, ada saya. ya. Syai. Ya. Ini kan? Ya. Syai'a. Gini ya. Ini sukun ya, syai'a. Berarti ini adalah objek 1, objek 2. Ini adalah siapa, dan ini adalah apa. Petunjuknya ada, kebetulan ada. Gitu. Karena nggak semua kadang-kadang ada. Semakin meyakinkan bahwa ini butuh 2 objek. Cuma saya ayatnya nggak nemu ayatnya. Kemudian sa'ala, coba kita cek, atau ini dulu yang di itu dulu. Mana'a juga sama. Mana'a, itu ada di dalam 430 juga. Mana'a. Udah saya. Oh, yang mana di bawah? Mana'a yang artinya di sini mana'a artinya Mencegah di sini. di sini terlihatnya cuma 1 ya. 1. Sejatinya 2 itu mencegah. Mungkin ke ayat aja, lebih ada di ayat kayaknya. Sebentar ya, saya carikan dulu surat. Kadang-kadang itu Bu di kamus itu kadang-kadang suka benar, kadang suka enggak. Surat 2 ayat coba. Surat 2 114 coba. Kata mana'a dicari. Iya, ada mana'a masajidallah. Ya. Ini masuk ke Bunda. Mana aku? Ya. Oke, mari kita lihat objeknya. Melarang masjid Allah. Ayat berapa Bunda? Surat 2 ayat 114. Mana'a? Majidah. Mana'a? Masajida ya? Ya, masajidallahi. Masajida. Ini KBM ya, berarti satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan KBM. Kemudian di sini ada an. Ayuzkaro. Kok nggak bisa? Sampai Iwan. Ya, Samsirwan. Helmi Pak Iwan, Pak Helmi kenapa? Oh, ya. Oke. Jadi ini kata mana'a, kalau secara itu tadi berapa, masuk ke dalam berapa objek tadi? 1 objek. Mana 2? 2. Nah, di sini objeknya apa? Ini yang pertama.
Objek pertama. Ini sejatinya kalau di satu kesatuan apa itu? KB seperti KB kakak. Seperti KB kakak. Yang dia bisa berfungsi sebagai objek. Jadi dia telah melarang penyebutan gitu kan, ini kan untuk menyebut ya, kalau di KBKK kan penyebutan ya, Masjid Allah. Boleh juga diartikan untuk disebut boleh, untuk disebut. Tapi dalam hal ini tuh dia masuk ke objek. Jadi dia telah melarang Masjid Allah untuk disebut. Dia melarang apa? Masjid Allah. Untuk apa? Untuk disebut. Jadi bisa dia sebenarnya, cuma memang rada berbeda ininya. Mungkin untuk inikan lagi saya cari contoh yang lain yang kelihatan. Di Mahmud Yunus itu cuma ada itu sih 12. Coba saya cek dulu ya Bu ya. Kata mana Al-Ida. Sama ya. Berarti Di sini juga. Ya? di halaman 430 tadi berarti mana A itu ada kan yang dua objek berarti Ya mana Pak? di bawahnya Bu, mana ahu anisyai'a, Ya bisa itu ya. Mencegah. Ya bisa. mencegah Ya. dari sesuatu ya Bu ya. Bisa. Ya bisa Pak. Oke, jadi dua objek ya masuknya ya. Nah, itu ya Bapak Ibu, termasuk yang ya cukup saya pikir itu. Contohnya memang nggak terlalu banyak. Kemudian coba yang Sa'ala. Surat 2 ayat berapa nih? Sebentar, 219 Pak, surat 2 ayat 219. Ini waktunya berjalan terus jadinya rada 29 Sa'ala. Ya, cukup. Nah, Ya, ini nih. Surat 2 ayat 219. Ya, di sini objeknya itu ada an-nya ya. Nanti bisa dikenali dari menanyakan apa. Yes, alunaka anil Bisa. Ya, betul itu ya, Yas. as'alunaka anil khamri. Yas. Alunaka. As'alunaka anil khamri. Itu an. Nah, ini bisa nih sebagai objeknya. An, al, Anil khamri khomri, wa. wal maisir. Ama, ya. Nah, itu kan sudah berhenti ya. Nah, ini artinya apa? Ini dulu, yang ini dulu. Mereka bertanya. Menanyakan. Mereka Ya. menanyakan. Nanyakan. Pelakunya berarti siapa? Hum. Tampak apa tidak tampak? Tidak. Tidak. Berarti humnya tidak tampak. Ini K nempel objek. Kan gini, mereka menanyakan apa ini tentang Homer dan itu berarti menanyakan Maisir. apa kepada siapa? Menanyakan apa kepada siapa? Menanyakan tentang Homer dan judi kepadamu gitu. Berarti ini objeknya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, ada lagi contohnya surat Ayatnya kok nggak 23. sama ya, Bunda? Ya? Yang 219 itu bukan itu kayak 219 nggak ada. 219. Nah, salah Bu Des. Surat 23 ayat 14 coba kita lihat. Kata kasa, nah itu 23 ayat. pakasauna. Bukan, yang mana sih? Iya, betul itu. 23:14. Ansa. Kasa. Ketemu Bapak Ibu? Pakasauna. Sauna. Ya. Surat surat berapa? 23 ayat 14. Ya. Di situ yang itu fa Pakasaunal.
Kasaufa, kasauna, Al-izoma. al-izoma. Lahman. Lahman. Ya, suma ke sana udah nggak masuk ke situ ya. Jadi membungkus apa? Daging Ya, daging. Ya itu dan tuh darah. ini Daging disebutnya berulang-ulang. ya disebutnya itu tuh ini apa namanya dua itu. Coba kalau terjemahan Depak artinya apa? Kasaunan zon. Membungkus daging dan sesuatu yang membungkus dengan daging. Bungkus dengan daging. Lalu kami bungkus Coba daging. kalau kita cek di kamus kasa masuknya kedua objek, cuma ini objek satu sebenarnya. Cuma rada sulit untuk mengenali dia objek secara konteks. Membungkus apa? Tulang itu dengan daging Dengan gitu ya. apa? Iya. Dengan apa? Dengan daging. Iya. Ya, kalau di itu Bu di di kamus halaman berapa ya? Nah, kita kenali dari kamus. Kasa di kamus. 375 buat 375. Berapa objek Bu di situ? 2. Ya, 2 kan Bu? Biasa Bapak. Ketemu nggak Bapak Ibu? Yang itu yang memakaikan pakaian, yang kasanya alif. Kasanya alif. Ya. Wow, maksud saya wow. Kasawa Ya, berarti. Ya, dia yang memakaikan. kasawa. Nah, itu kan Ya. 2 ya. Ya, Tauba saubuk. sama Ya. Ya, bulanan kolam. ya. 2. Ya, betul. 2. Ya, memakaikan. Kalau ini kan membungkus tulang itu, membungkus. Rada susah untuk dibikin. Kalau di contoh ini enak nih. Memakaikan pakaian kepada si Fulan. membungkus tulang dengan daging mungkin gitu ya. Iya, emang. Ya, gitulah. Intinya 2 objek aja. Kalau ke sini yang setelah suma tuh nggak mungkin objeknya nyebrang ke situ. Karena sudah beda. Jadi butuh 2 objek. Kemudian, nah ini nih yang alama Bapak Ibu. Itu lanjutkan ayatnya Bu Ati. Ya. Ansa'nahu itu juga 2 objek kan Bu? Mana? Ayat Oh yang iya, betul. ansa'nahu khalqan. Ya, makhluk, ya betul. Kami menumbuhkannya makhluk. Iya. Iya Pak, betul. Iya Bu, makasih Bu. Ya. Oke, nggak muat ya Bapak Ibu, silakan lanjutkan sendiri. Oke, sekarang coba saya pengen menunjukkan yang itu alama. Surat berapa ya waktu itu? 96 yang waktu Bu Ismi nanya itu ada yang cuma terlihat 2 gitu-gitu ya Bu Ismi ya waktu itu ya. Ya, di surat 96 ayat 5 kata allama. Allama butuh berapa objek Bapak Ibu? 2. 2. Nah, di ayat itu silakan mengajarkan allama, kira-kira objeknya apa? Malam ya lam. Ntar dulu, yang insanu dulu Bu. Insana. Alama insana. Kan gini, allama. Insana dulu, insana. Iya kan. Al-insan. Mengajarkan Insana. kepada siapa? Manusia. Apa? Malam ya Insana. lam. Nah, di sini lam. Ya, lam. Ya'lam, malam ya'lam. Ya, lam.
mengajarkan apa dan siapa ya? Mengajarkan apa ini? Apa-apa yang tidak diketahui. Ketahui. Ya. Mengajarkan apa yang tidak diketahui, satu. Bolehlah, dua boleh. Kepada siapa? Manusia. Jadi mengajarkan siapa tentang apa gitu. Ya, mengajarkan apa kepada siapa. Ya, boleh ya, untuk urutan objek silakan. Mau ini disebut objek 1, boleh. Objek 2 silakan, ini mah enggak ini ya. Intinya ada siapa dan apa. Tapi ada juga yang enggak nampak. Coba kita lihat. Kemarin waktu itu Bu Ismi nanya apa ya, yang alamat kok cuma 1. Nah, itu yang satunya sudah di ayat sebelumnya. Nah, coba kita cek surat 2 ayat 31 ada nggak? Surat 2 ayat 31. Alamat Adam. Ini waktunya berjalan terus ya. Nah, Alamat surat Adam. 2 ayat 31 Bapak Ibu silakan dicek. Ini juga ada di surat 2 ayat 31. Iya. Awal kali itu apa Bapak Ibu? Alama, objeknya apa? Alamat Adam dan Adam dan Asma. ya, berarti mengajarkan apa? Asma'a. Nama-nama Kepada Asma. siapa? Adama. 2 kelihatan. Ada yang cuma kelihatan 1, yang satunya tersembunyi. Bukan tersembunyi apa? Ada di kalimat sebelumnya. Coba kita cek surat 2 102. Ya. Ada nggak Bu alama di surat 2 102? 2. Saya lupa Bu Ismi waktu itu nanya yang kebetulan ketemunya cuma 1. Objeknya Bu Ismi nggak ada ya? Coba kita cari ada. Ini waktunya berjalan terus jadi saya rada-rada nggak konsen. Udah mau maghrib. Mengajarkan. Yu'alimu Bu Wati. Yu'alimunan nas. Sir. Bentar, saya mau nyari yang itu tuh. Yang oh ini surat 55 ayat 2. Surat 55 ayat 2. Alamat. Ya. Di situ kan objeknya cuma 1 ya? Iya nggak Bapak Ibu? Ya. 1 apa itu? Quran. Al-Quran. Kenapa cuma 1? Karena sebelumnya ya Ar-Rahman itu yang menurunkan. Jadi yang Maha Pengasih yang telah menurunkan Al-Quran. Berarti yang menurunkan kok menurunkan sih, maaf, mengajarkan. Jadi mengajarkan apa? Al-Quran. Oh, ini bukan ke Rahman, tapi kepada siapa? Manusia sebenarnya. Ya. Jadi Ar-Rahman itu subjeknya. Subjek yang mengajarkan Al-Quran. Berarti Al-Quran objeknya. Kepada siapa? Nah, Ar-Rahman ini yang menciptakan manusia di ayat ketiga. Berarti otomatis Al-Quran tadi Iya, Mbak Bayang. Mengajarkan. Jadi dalam hal itu dia nggak ditampak, udah paham gitu bahwa Al-Quran itu. Jadi ini berkaitan dengan ayat setelahnya. Pasti kepada manusia, karena kan di ayat setelahnya dia Allah tadi itu menciptakan manusia, pasti ada hubungannya kan dengan Al-Quran tadi. Berarti Allah mengajarkan Al-Quran tadi ke manusia yang diciptakan gitu. Jadi sejatinya butuh 2 objek tetap, meskipun yang tertampak di situ 1 objek. Kalau di ayat 4 kelihatan Bu, betul nggak? Ya, betul nggak? kelihatan. Apa itu? Ya. Hu dan sama bayan. Ya. Jadi mengajarkan kepadanya pandai bicara. Mengajarkannya pandai bicara. Jadi kalau ada 1 bukan bermakna bahwa dia butuh 1 objek, tidak. Yang tampak 1, yang nggak tampak bisa jadi tersembunyi, bisa jadi difahaminya memang dari berkaitan dengan ayat sebelum maupun setelah gitu. Jadi secara pemahaman. Jadi sejatinya tetap 2.
Dan masih banyak lagi yang lain Bapak Ibu ya. Oke, satu lagi deh. Afhama. Berarti akar katanya apa? Fahima. Buka di 324. 324. Mahmud Yunus. 324. Fahima. Fahima. Sebelah kiri. Ya. Oke. Cari yang pola af'alanya. Pola apa? Af'ala sama fa'ala di baris ketiga dari bawah. Ya. Ya. Di situ kan yang pola fa'ala nempel kata ganti hu kan? Ya. Nah, kemudian di ujungnya ada al-amro. Ya. Berarti objeknya adalah hu sama al-amro. 2. Ya. Sampingnya lagi afhama, nempel hu. Habis itu al-amro, berarti objeknya apa? Hu sama al-amro, berarti 2 objek. Ya, saya belum nemuin ayatnya, tapi di kamus dikasih tahu bahwa pola fa'ala sama af'ala untuk akar kata fahima itu butuh 2 objek. Itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi setiap kata kerja itu ada yang tidak butuh objek, ada yang butuh 1 objek, ada yang butuh 2 objek, ada yang butuh 3 objek. Setahu saya nggak ada yang butuh 4 objek. Kalau dia wa begitu tuh bukan bermakna misalnya gini, saya membeli jeruk dan apel dan apa gitu ya, ada 5 jenis gitu ya, pakai dan itu bukan berarti 5 objek. Ya, jadi tetap 1. Saya membeli apa gitu. Saya membeli apa. Kalau membelikan baru berapa objek Bapak Ibu? Kalau membelikan berapa objek? 2. 2. Karena kata membelikan itu kan membelinya butuh objek nih, 1 objek. Ketika mekan maka menjadi 2. Kalau turun nggak butuh objek, ketika menurunkan butuh 1. Menulis butuh 1 objek, ketika menuliskan 2 objek. Gitu Bapak Ibu. Jadi perjalanannya begitu. Termasuk kata yang itu tadi, apa tadi? Yang saya bilang tadi barusan. Tadi saya bilang barusan. Apa tadi Bu Ella? Fahima buat. Fahima. Nah, bukan Fahima tadi saya bilang apa ya? Menurunkan apa? Bukan Bu Ella. Oh, apa sih tadi? Memahamkan. Menurunkan, memahamkan. Enggak, tadi apa ya? Udahlah, udah maghrib, udah cukup Bapak Ibu. Mengantukkan. Udah nggak konsen itu. Oke, mohon maaf. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Bu Ella silakan. Ya, sudah. Cincin palsu yang dibeli online seharga 9,9 Di samping pas benar-benar masih jadi mau maghrib juga. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Sudah ini. Terima kasih Bu Ati sudah. Ya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah dalam menyampaikan. Ya, saya hanya seandainya saya ngantuk bersama-sama. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Sama-sama Bunda. Ada kebenaran dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa terus bersama untuk belajar. Amin. Sehat selalu ya Bapak Ibu. Ya, Mbak. Saya kembalikan ke Pak Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Sebagaimana biasanya, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Pak Helmi. Sama Bapak Terima Ibu kasih semua. Bu